Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Ada makan pagi tadi? Ada. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini yang kedua, pertemuan kedua, baik kita akan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas dengan membaca doa Fatihah. Kenapa kelas? Silakan pimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih anak-anak sudah berdoa. Kita cek kehadiran absen hari ini siapa yang hadir. Adia Lena, Al-Fatir, Ahmad Mubashir, Amel Dawati, Anita Sylvia, Aulia, Cynthia Ramadhani, Dafa, Firia, Habil Yusuf, Khairatun, Khairul Nisa, M. Nazawi, M. Nazir, Mogan, Mutuah di Payana, Miss Amelia, Muhammad Al-Walidi, oke. Berikutnya Muhammad Farid Al-Fauzan, Muhammad Irfan, Mujibul Halim, Nadiatul Firda, ada hadir, Kalisha Nongula, ada juga hadir, Rahmat Idan, Rahmi Safrida, Rana Munifah, Sifana Almira, Uswatun Maulidia. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita kemarin sudah melakukan pembelajaran yaitu mengenai materi sistem pemerintahan Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasanya sistem pemerintahan Indonesia itu ada beberapa yang dijalankan. Yang pertama yaitu awal kemerdekaan itu masih dengan sistem baru merdeka. Yang keduanya itu dilaksanakannya itu sistem pemerintahan yaitu RIS, Republik Indonesia Serikat. Berikutnya setelahnya itu gagal serikatnya itu dikembalikan kepada sistem negara kesatuan yang berbentuk republik atau presidensial. Oke, baik. Hari ini kita lanjut materi kita mengenai adalah lembaga negara. Lembaga negara di Indonesia, setiap negaranya itu pasti memiliki lembaga negara. Untuk apa memiliki lembaga negara? Untuk terlaksananya sebuah sistem pemerintahan negara tersebut. Contoh misalnya Indonesia hari ini katakan adalah negara yang berdaulat, artinya yang merdeka. Berarti setiap negara Indonesia itu melakukan sistem pemerintahannya itu pasti adanya alat untuk menggerakkan pemerintahan tersebut, yaitu disebut dengan lembaga negara. Ada beberapa lembaga negara
yang umumnya adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk penamaran terhadap lembaga negara tersebut berbeda penamaan terhadap lembaga negara tersebut. Contoh misalnya legislatif itu di Indonesia itu ada MPR, DPR, dan DPD. Baik, sebelumnya itu kita hari ini proses pembelajarannya mengenai tujuan yang akan saya sampaikan adalah perhatian. Tujuan hari ini kita belajar yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap syukur atas terlaksananya hubungan negara dengan warga negara sebagai bentuk anugerah dari Tuhan yang Maha Besar. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mendukung pentingnya fungsi lembaga penyelenggara negara dan sistem pemerintahan menjalankan negara. Yang ketiga, peserta didik itu mampu menentukan kewenangan antar lembaga negara. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan hubungan antar lembaga negara. Ini yang harus kita pelajari hari ini. Nanti ada 2 kali pertemuan, insya Allah di hari ini kita lanjutkan kembali karena hari ini cukup 1 pertemuan saja. Insya Allah di hari ini nanti kita lanjutkan dengan pertemuan yang kedua. Baik, sebelum kita belajar, kalian simak dulu sedikit yaitu mengenai materi hari ini. Kalau kalian amati gambar itu nanti ada pertanyaan. Kalau amati itu ada beberapa lembaga negara di situ. Ada gedung MPR, ada gedung DPD, ada tempat kantor presiden, ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oke, konstitusi. Baik. Pertanyaan pertama untuk kalian, apa yang kalian ketahui terhadap 4 gambar tersebut? Apa yang kalian ketahui terhadap 4 gambar tersebut? Gambar pertama itu apa? Menunjukkan gedung apa? Gedung MPR, DPR, dan di sebelahnya itu yang rame-rame itu ada apa di situ? Siapa-siapa saja di situ? Ada presiden, wakil presiden, dan menteri. Berikutnya di bawahnya ini yang ada patung di depannya itu Mahkamah Agung. Berikutnya sampingnya lagi sebelah sini ada Mahkamah Konstitusi. Nah, baik. Kita lanjut dengan materi yang harus kalian ketahui hari ini. Nanti kalian sambungkan dalam beberapa kelompok ya. Nah, ini materi yang harus kita bahas hari ini adalah mengenai kedudukan, tugas, wewenang, hubungan antar lembaga negara. Materinya yang pertama, menurut undang-undang, simak perhatikan, menurut undang-undang RI nomor 28 tahun 99 menyatakan bahwa penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Artinya setiap lembaga negaranya itu pasti memiliki orang atau pejabat yang menjalankan pemerintahan itu dalam lembaga negara tersebut, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berikutnya kekuasaan eksekutif. Ini kekuasaan eksekutif
adalah kekuasaan yang dimiliki oleh presiden, wakil presiden, dan ditambah dengan kementerian. Ini menurut Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat 1 mengatakan kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh presiden, dan presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar juga, yaitu pasal 17 UUD 1945. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, presiden itu dibantu oleh 1 orang wakil presiden ditambah dengan kementerian. Berikutnya ada kekuasaan legislatif. Ini kekuasaan legislatif kalau di negara kita itu ada DPR, MPR dulu, kedua ada DPR, ketiga ada DPD. Pengertian daripada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dipegang oleh 3 lembaga negara tadi, yaitu ada MPR, DPR, dan DPD. Berikutnya ada satu lagi lembaga, yaitu lembaga yudikatif. Itu di Indonesia, itu tolong perhatikan, itu di Indonesia itu ada, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Menurut UUD 1945 dikatakan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman, adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan yudikatif itu terdiri dari 3 komponen lembaga yang di Indonesia sudah saya katakan tadi, yaitu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Berikutnya materinya adalah tugas dan wewenang lembaga negara tersebut, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing itu memiliki tugas masing-masing untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, tugas daripada kita lihat. Legislatif adalah lembaga yang menjalankan atau membuat undang-undang. Nanti kalian diskusikan bagi kelompok, nanti kalian cari yang dalam BKPD atau literatur yang saya bagikan, nanti kalian cari tugas-tugas lembaga negara, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu banyak ya, dari MPR itu ada bab 2 pasal 2 mengatur terhadap kekuasaan atau wewenang daripada MPR, juga termasuk DPR, DPD ada diatur dalam UUD 1945. Berikutnya ada lembaga yang ini saya katakan eksekutif, yaitu presiden. Presidennya itu banyak sekali, dari mengangkat duta, konsul, panglima, ABRI, Kapolri, itu mengangkat menteri dan memberhentikan menteri. Itu merupakan secara garis besar dikatakan adalah wewenang dari atau tugas daripada MPR. Berikutnya ada yaitu lembaga yudikatif, yaitu lembaga kehakiman. Itu mencakup wilayah peradilan. Kalau misalnya salah satunya Mahkamah Agung, tugasnya adalah memutuskan perkara di tingkat terakhir, yaitu disebut dengan kasasi. Itu secara garis besar. Berikutnya ada Mahkamah Konstitusi, yaitu memutuskan perkara-perkara sengketa pemilu. Itu merupakan salah satu daripada tugas daripada Mahkamah Konstitusi. Berikutnya ada yang namanya Komisi Yudisial. Tugas Komisi Yudisial itu merekomendasikan pengangkatan Hakim Agung kepada Presiden, dan boleh itu mereka juga memberhentikan Hakim Agung jikalau melakukan penyelewengan terhadap negara Indonesia seorang hakim tersebut. Itu juga atas usul daripada kewenangan Komisi Yudisial.
Oke. Sebelum kita menampilkan video berikutnya, ada pertanyaan? Atau saya tanyakan kepada kalian apa yang kalian ketahui selain daripada lembaga negara tadi, baik itu presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPD, dan termasuk komisi yudisial, MK, MA. Selain itu, apakah ada negara di apakah lembaga negara yang lain selain itu di negara Indonesia? Ada negara? Hah? Ada enggak? Enggak ada? Coba pikir dulu. Selain daripada DPR, MPR, DPD, MK, KY, MA, Presiden, Wakil Presiden, adakah lembaga negara yang lain di Indonesia yang resmi diakui oleh pemerintahan untuk juga membantu tugas pemerintahan dalam negara Indonesia? Adakah? Ada, silakan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ada badan BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Berikutnya ada lagi selain BPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain KPK. Selain KPK ada? Tadi ada disebutkan BPK, oke. KPK, oke. Apa lagi? Komnas Perempuan. Komnas Perempuan, ada KPU. KPU juga termasuk lembaga negara yang diakui untuk menyelenggarakan pemilu, juga diakui itu, walaupun tidak dimasukkan ke dalam bagian eksekutif, yudikatif atau legislatif. Itu merupakan lembaga independen yang membantu tugas presiden. Juga barangkali setingkat dengan menteri. Menteri juga bagian daripada eksekutif. Itu ada KPK, KPU, BPK. Kalau dulu sebelum amandemen UUD 1945 ada DPA lagi, Dewan Pertimbangan Agung. Karena DPA sudah dihapus setelah jadinya amandemen UUD 1945. Baik, kita nonton video pembelajaran berikutnya. Saya Setiap negara pasti punya lembaga negara. Lembaga negara ini bertugas untuk mengatur negara dan menjalankan pemerintahan. Nah, ada 3 lembaga negara utama di Indonesia, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Setiap lembaga ini punya susunan dan tugasnya masing-masing. Namun, semua lembaga punya tujuan besar, yaitu menjadikan negara dan rakyatnya jadi sejahtera. Lalu apa saja tugas-tugas dari ketiga lembaga utama negara ini? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya. lembaga negara. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif punya tugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar atau UUD. Lembaga ini terdiri dari Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, Majelis
menggalakkan materi kembali. Nanti ada diskusi. Bye-bye. Ini hubungan lembaga negara antar lembaga negara. Mohon diperhatikan baik-baik. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Pada materi 3 bagian ketiga minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang lembaga-lembaga negara. Masih ingatkan materinya? Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembelajaran submateri 3 bagian keempat mengenai hubungan antar lembaga-lembaga negara. Jadi, pada submateri 3 bagian keempat hari ini, kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, hubungan MPR dengan DPR dan DPD. Yang kedua, hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, hubungan antara DPD dan BPK. Yang keempat, hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Yang kelima, hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Hubungan antar lembaga negara. Reformasi yang terjadi tahun 1948 telah menghasilkan perubahan. Salah satunya yaitu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk yang pertama, menyempurnakan peraturan dasar tentang tatanan negara. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Dan yang ketiga, penambahan lembaga-lembaga negara. Dengan perubahan-perubahan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan antar lembaga negara. Adapun bentuk saling mengawasi dan saling menyeimbangkan antar lembaga negara dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga-lembaga negara. MPR, DPR, dan DPD merupakan lembaga legislatif yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. MPR diatur dalam pasal 2 dan 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan DPR diatur dalam pasal 19 sampai dengan 22 dan DPD diatur dalam pasal 22C sampai dengan 22D. Secara umum, hubungan antara lembaga MPR, DPR, dan DPD begitu erat karena keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan 3 DPD. Sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas dari anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan juga Mahkamah Konstitusi. Hubungan antara DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan juga Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan undang-undang. Kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang harus mendapatkan persetujuan Presiden. Dalam pembentukan undang-undang, DPD juga berwenang untuk ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Selain itu, DPR dalam menetapkan APBN juga harus memperhatikan pertimbangan dari DPD. Yang kedua, pemberhentian Presiden. DPR memiliki fungsi pengawasan yang digunakan untuk mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar Undang-Undang Dasar, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun, sebelumnya, usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memberikan keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan DPD dengan BPK. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adapun hubungan kerja antara DPD dengan BPK
Polri. Yang pertama, laporan keuangan dari BPK kepada DPD. Dalam pasal 23E dijelaskan bahwa BPK memberikan hasil pemeriksaan keuangan kepada DPD. Yang kedua, pemilihan anggota BPK. Dalam pasal 23F, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Dari kedua hal tersebut, kita bisa melihat bahwa terdapat suatu hubungan kerja antara lembaga DPD dengan lembaga BPK. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Yang pertama, hubungan Mahkamah Agung dengan Presiden. Hubungan Mahkamah Agung dengan Presiden terlihat saat Presiden memperhatikan pertimbangan MA dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi. Yang kedua, yaitu hubungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi terlihat saat Mahkamah Agung memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, yaitu hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dan juga DPR. Jadi, hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dan juga DPR terlihat pada saat Komisi Yudisial saat mengusulkan hakim agung yang nantinya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang terakhir yaitu hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Jadi hubungannya terlihat pada saat Komisi Yudisial memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga penegakan kehormatan serta keluhuran martabat dan perilaku hakim agung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C yang salah satu kewenangannya yaitu untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Dengan kewenangan tersebut, sangat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan dekat kerja dengan semua lembaga negara yang ada di Indonesia. Hubungan tersebut dapat terlihat apabila terdapat suatu sengketa antar lembaga negara, maka konflik tersebut harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Contohnya, apabila MPR berselisih dengan Presiden, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara tersebut. Sekian dulu ya untuk video hari ini. Selamat belajar dan terima kasih. Setiap negara pasti punya lembaga negara. Nah, itu materi ada video 2 mengenai satu pertama adalah lembaga dan negara dan tugas-tugasnya. Video yang kedua adalah mengenai apa itu wewenang, apa itu hubungan antar lembaga negara, baik itu presiden dengan Mahkamah Agung atau presiden dengan Mahkamah Konstitusi, presiden dengan DPR, MPR dengan DPR, atau MPR atau DPR itu dengan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Itu video pertama ada, yaitu mengenai, saya ulangi, mengenai adalah lembaga negara dan tugas lembaga negara di Indonesia. Yang kedua adalah hubungan antar lembaga negara yang ada di Indonesia. Itu banyak ya, hubungannya MPR dengan DPR bagaimana, hubungan DPR dengan Presiden bagaimana, hubungan Presiden dengan MA, MK termasuk dengan BPK bagaimana. Oke, itu materi yang tadi kita sampaikan. Pertama berbentuk PowerPoint, yang kedua adalah video. Selebihnya adalah kita membentuk 4 kelompok. Silakan untuk 4 kelompok.
yang situ kelompok ya. Ini medianya ini yang tidak ada urusan apa-apa ini kesampingkan saja. Dah pengertian seluruhnya sudah kita bagikan 4 kelompok. Kelompok pertama itu ya, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, dan kelompok 4 itu. Berarti kita bentuk 4 kelompok. Ini ada yang namanya lembar kerja yang dikatakan dengan LKPD yang saya bagikan kelompok di sini. Ada yang namanya materi dan ada tugas yang kalian selesaikan yang di LKPD ini. Di LKPD ini kalian baca dulu petunjuknya nanti bagaimana arahan daripada petunjuk di LKPD ini. Di LKPD ini ada materi juga yang kita tadi bahaskan, yang kita tampilkan tadi, baik itu bentuk PowerPoint atau video. Di sini ada juga materinya, ada lembaga negara, wewenangnya, hubungannya, dan di sini juga ada tugas yang kalian kerjakan, yang kalian selesaikan bersama. Nanti kalian tulis sesuai dengan petunjuk daripada LKPD ini. Dan saya berikan. Berikutnya, hari ini kita membuatkan semacam proyek, ya. Dari mading, dari clipping, dan termasuk PowerPoint. Yang kelompok 1 sudah membawa laptop, ada 2. Itu merupakan nanti orang itu akan mengerjakan, akan menyelesaikan proyeknya itu dalam bentuk PowerPoint, ya, mengenai lembaga negara. Kalau kelompok 1 itu adalah fungsi dan kedudukan lembaga negara. Fungsi dan kedudukan lembaga itu negara yang harus diselesaikan oleh kelompok pertama dalam bentuk PowerPoint. Sedangkan kelompok 2 adalah mengenai tugas dan wewenang lembaga negara yang diselesaikan nanti dalam bentuk clipping. Ya, akan dikerjakan dalam bentuk clipping. Sedangkan kelompok 3 itu membuatkan mading, yaitu tugasnya adalah menyelesaikan tugas hubungan lembaga negara, presiden dengan MPR dan DPR dan DPD. Sedangkan kelompok 4 juga adalah mading, menyelesaikan, yaitu yang terakhir materinya tugas wewenang presiden, hubungan presiden dengan MA, MK. Bedanya dengan kelompok 3, kelompok 4 adalah kalau kelompok 3 itu yang harus diselesaikan dalam bentuk mading adalah hubungan presiden dengan MA, MK dan lain. Kalau kelompok 4 adalah hubungan presiden dengan DPR, DPD dan MPR. Ini eksekutif dengan yudikatif, sedangkan kelompok 4 adalah eksekutif dengan legislatif. Itu hubungannya ini. Yang saya bagikan karton ada 3. Ini buat clipping. Tulis nama kelompok.
fungsi dan kedudukan lembaga negara. Kelompok 2 adalah mengenai tugas dan wewenang lembaga negara. Kelompok 3 adalah hubungan presiden dengan MA, MK dan Komisi Judisial. Kelompok 4 adalah hubungan presiden dengan MPR, pertama DPR dan DPD. Silakan kerjakan dalam bentuk madi 2 kelompok kalau ini berbentuk clipping, dan kelompok 1 yaitu dalam bentuk PowerPoint. Silakan kerjakan. Kerjakan. Hah? Jadi bahan ini. Jadi kata yang penggunaan, kata bukannya ada menghana juga pilih. Nah, mana yang boleh saya bilang contoh di sini misalnya pimpin dari mana masa? Ada. Di mana yang ada cocok dengan tugas-tugas kewenangan lembaga negara. Ini kali upaya yang dibahas ini bukan mungkin lemparkan nanti. Dah. Kalau kalian tahu cara buatnya itu, buat macam ini, tugas-tugasnya itu buat judulnya hubungan, buat judul hubungan presiden atau eksekutif dengan legislatif. Jadi ada hubungan presiden dan MA, MK dan lain. Kau jalan buatnya kan? Kamu ambil kertas di tempat tepi tempat itu di atas itu di depan meja itu tidak ada Bentar, apa? Dah coba buat kopi. Itu bagi mana dia? Bagi letakkan sini. Pindah. Pindah tempat kamu. Ini kamu mau pindah mana?
meeting punya kelompok 1 PowerPoint. Yang lain sudah saya arahkan. Jangan lupa di atasnya judul ya, misalnya kelompok 3 mengenai hubungan, ini misalnya kelompok 3 hubungan eksekutif dengan yudikatif. Kelompok 4 tulis nama kelompok dulu, habis itu buat yaitu hubungan eksekutif dengan legislatif. Kalau yang namanya kelompok 2 apa tadi? Tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang. Hah? Ya. Berarti ini kan ada buat nama kelompok, terus apa namanya judulnya itu apa tadi? Tugas lembaga negara. Ini nama-nama kelompoknya sudah ada di sini, ditempel dan nama-namanya. Kalau kita teliti kan gelang nih, tentang karton ini di sebenarnya dia ini juga itu kalau nggak nampak itu. Berarti kan kita nanti di koran ini berkenaan dengan mereka. Kalau nanti buat dalam bentuk tanggal lain baru tempel. Ini nomor berapa? Hah? Lumayan kan? Ini yang apa? Ini kan bisa dipemerintahkan. Tunggu. Surat rekapol. Tugas kepada presiden. Jokowi perintahkan. Foto. Komisi foto. Nah, jangan ada foto-foto aja. Ini jangan jalan. Nih, presiden disarankan berintegrasi. Enggak kan tugas daripada presiden. Ini kaum ini. Boleh nanti itu. Ini ada bagian politik. Coba. Ini boleh dipakai.
ini lagi ya, pemindah. Mana lagi? Ini. Mana? Bentar. Masuk tuh. Masuklah. Pokoknya yang selesai anak-anak perlu. Buat aku dulu ini kita harus bersiapkan dulu. Nanti kita akan membantu. Kita kalian materi apa ya? Hubungan hubungan itu presiden dengan MPR, DPR dan DPR. Nanti kan di sini ada kalian satu orang aja pergi kita ambil ini dia kan ambil apa? Kasih untuk dia cari hubungan apa? Hubungan ini kepentingan presiden dan yudikatif ada ada komisi yudisial. Hubungannya bagaimana? Kuat. Beda hubungan presiden dengan MK. Hubungan presiden dengan MK. Hubungan presiden dengan komisi yudisial. Maju jauh maju kan? Presiden
Berapa itu? Satu jam 8 menit. 8 menit. 1 jam 15 menit sudah.
tugas lembaga investor dan tugas lembaga eksekutif ya atau saya aku kita masuk dari nanti sisain ini di bagian ada tuh lembaga negara konstitusi juga apa mungkin ini lumayan buat jam 20.
Boleh. Tidak ada. Kalau kita Si Jun 12 menit. Pak. Kali kembali. Nah, siap. Itu kelompok 1 poin hampir siap. Di kelompok 3 juga hampir siap dengan tempel berbentuk liping. Kelompok 3 nanti berbentuk kelompok 4 juga hampir siap. Sudah betul. Nanti dia bentuk nah, waktu tinggal 5 menit lagi. Boleh Bapak? Boleh. Si Jun 17 menit. Oke, duduk balik. Terima kasih. Waktu sudah habis, tinggal 3 menit. Kita tutup ya. Duduk dulu. Ini saya arahkan. Duduk masing-masing. Sesuai dengan kelompoknya. Duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, materi sudah saya sampaikan tadi. Kalian sudah dibuat kelompok ya. Ada 4 kelompok. Saya lagi kelompok pertama hampir siap dengan yang namanya PODW, yaitu fungsi dan kedudukan lembaga negara. Kelompok 2 mengenai tugas dan wewenang daripada lembaga negara yang dibuat dalam bentuk clipping. Hampir siap, tinggal tempel-tempel potong sudah. Berikutnya kelompok 3 yaitu melakukan sebuah MADIK, proyeknya MADIK, yaitu hubungan presiden atau eksekutif dengan lembaga yudikatif. Sedangkan kelompok 4 MADIK juga, yaitu yaitu eksekutif dengan legislatif. Mohon perhatian. Ini kita jadwalkan, kita buat, kita selesai, nanti kita tinjaukan ke pustaka yang kita ambil referensi di pustaka atau di tempat kita yang bisa dipakai untuk menguatkan dan clippingnya itu. Kita nanti pertemuan kembali di hari Senin ya, di hari Senin pagi. Setelah upacara bendera kita kembali melakukan pembelajaran kita, yaitu melanjutkan tugas kita proyek. Ini ada yang bentuk poin, kalau kelompok 1 hampir selesai.
dan kelompok 2 hampir selesai klipping, kelompok 3 dan kelompok 4 juga hampir selesai yang namanya mading. InsyaAllah kita pindahkan jadualnya itu di hari Senin. Dah. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup? Tak ada? Okey, selama kalian buat materinya itu, apa kalian ketahui terhadap lembaga negara Indonesia? Ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Yang dikatakan legislatif di Indonesia, siapa-siapa legislatif di Indonesia? Ada MPR tu. Ada MPR tu. Okey, mana posisi eksekutif di Indonesia? Eksekutif. Presiden tu. Okey, posisi daripada lembaga yudikatif. Materi hari ini tinggal kita selesaikan dalam bentuk proyek dan saya berikan kelompok masing-masing. Ada bentuk PPT, mading dan ada berbentuk klipping. Baik, cuman hanya ini yang dapat saya berikan. InsyaAllah akan bersambung di hari Senin. Kita selesaikan semuanya nanti. Di situ kita juga presentasi apa yang kita buat hari ini kita lanjutkan di hari Senin. Sebelum kita tutup, mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Mana tuan kelas? Pimpin. Diselesaikan yang bersamaan dengan proyek-proyek tadi. InsyaAllah di hari Senin kita kembali menuju sekolah dan kita selesaikan dan presentasi. Hanya ini yang dapat saya berikan hari ini. Lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.